Ada seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ada seorang ulama yang sangat terkenal, putra dari Syekh Alwi Al-Maliki, yaitu Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau banyak mengadakan halaqah, dan di antara peserta halaqahnya itu ada orang Indonesia. Yang orang Indonesia itu ternyata adalah murid Tuan Syekh Ahmad Syahibul Wafa Tajul Arifin. Ketika beliau bermusafahah dengan Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, terlihat jelas dalam batin Tuan Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki bahwa di dalam kolbu orang yang sedang datang ke hadapan itu, ke hadapannya ada cahaya yang luar biasa yang beliau lihat. Ditanya oleh Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, siapa yang menanamkan zikir itu ke dalam kolbumu? Dijawab oleh teman kita itu bahwa yang menanamkannya adalah Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Apa kata Syekh Muhammad Alwi bin Alwi Al-Maliki? Yakni Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin adalah Sultanul Aulia fi hadad zaman. Beliau adalah rajanya para wali di zaman ini. Bahkan beliau, Tuan Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, kata Syekh Najim Adil Hakuni, ambillah cahaya dari beliau, ambillah cahaya dari beliau, yang beliau ini di masa ini 4 jari tangan terlalu banyak untuk menghitung orang sekaliber beliau. Para bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar oleh-oleh dari jauh. 2 atau 3 pekan yang lalu saya diminta oleh kawan-kawan ikhwan akhwat TKN di Provinsi Bali untuk sama-sama belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik, di tengah-tengah minoritas Islam di Provinsi Bali, TKN Suryalaya menggeliat, TKN Suryalaya bergerak dari tadinya sedikit, kemudian istiqomah mengamalkan. Alhamdulillah, ikhwan akhwat yang sudah ada di TKN Provinsi Bali semakin bertambah. Alhamdulillah. Yang awalnya di Kota Denpasar, di mana semua orang yang menjadi ikhwan TKN adalah para pedagang, para urban dari Pulau Jawa, dari Pulau Sulawesi. Jadi kalau di Bali sana yang muslimnya kebanyakan orang Jawa. Bahasanya bukan bahasa Bali, jadi bahasa Jawa gitu ya. Kebanyakan juga ada orang Sunda begitu ya. Jadi alhamdulillah dari para urban itu yang tadinya belajar di Pulau Jawa TKN Suryalaya nyebar di sana, dari 1 orang jadi 2 orang, 2 jadi 3, 4 dan seterusnya. Alhamdulillah semakin berkembang. Lalu kemudian ke utara, ke kawasan Singaraja di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Kecamatan Grogdar. Ini sudah semakin banyak ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pesantren Suryalaya. Kita berbangga sekali karena teman-teman di Provinsi Bali bergerak ya, terutama digerakkan oleh Ketua LDTKN Provinsi Bali Pak Muhammad Thohir. Alhamdulillah. Nah, ini semua tiada lain karena persahabatan kita ya, karena suhbah kita dengan guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, yang insya Allah suhbah ini, persaudaraan ini adalah sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat di dalam kitab Tanwirul Qulub, kitab Tanwirul Qulub ini adalah kitab yang sering kita aji, terutama adalah orang-orang yang sedang melaksanakan kegiatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah kitab yang wajib ya bagi orang-orang yang bertasawuf. Ada kalimat atau ada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kutip dari kitab tersebut. Apa? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa kunu
ibadallahi ikhwanan kama amarakum. Dan jadilah wahai para hamba Allah bersaudara, kama amarakum, sebagaimana telah diperintahkan kepada kalian semua. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Maka kita haruslah mengambil saudara, haruslah mengambil persahabatan. Persahabatan, mana persahabatan yang paling baik? Ini persahabatan yang paling baik. Ditanya Rasulullah Muhammad SAW oleh salah seorang sahabatnya, ya, sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qila ya Rasulullah, hayyu jalasa'una khair. Ya Rasulullah, teman duduk mana yang paling baik? Apa jawaban Rasulullah? Qala man dzakarakumullahu ru'yatah. Teman duduk yang paling baik adalah yang pikirannya mengingatkan kamu akan Allah. Catat ini dalam benak para saudara-saudara semua. Ketika kita duduk bersama dengan dia, kita bertambah ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah teman duduk yang paling baik. Kalau kita punya teman duduk, kalau kita punya teman ngopi, kalau kita punya teman ngobrol tapi tidak mengingatkan kepada Allah, itu bukan persahabatan yang paling baik. Maka pilih teman ngopi kita, pilih teman kita melekan, adalah orang-orang yang akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngalor ngidur tepuguh, kata orang Sunda, gitu ya. Harus selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zada fi ilmikum mantaqah. Dan teman duduk yang paling baik adalah mereka yang ketika engkau berbicara kepadanya akan menambah ilmumu. Masya Allah, ya. Kita berdiskusi, tambah ilmu kita, bukan makin berkurang. Malah bertambah dosa kita karena ngomongin orang. Masya Allah, ya. Orang diomongin melulu, padahal ikhwan TKN juga, ya. Kejerekannya diomongin melulu, padahal ikhwan TKN juga, ya. Dia berbuat baik ikhwan TKN, berbuat baik untuk TKN diomongin, dicurigain. Wah, ini nih bakal begini nih, bakal begini nih, bakal begitu tuh, bakal begitu tuh. Wah, itu aliran dananya ke dia tuh, ya. Bakal ke dia aliran dananya tuh. Padahal yang bergerak itu bergerak untuk dirinya, bukan untuk dirinya, tapi untuk masyarakat, tapi untuk ikhwan TKN. Dia siang malam mikirin ikhwan TKN, gimana supaya ikhwan TKN berdaya guna, bagaimana ikhwan TKN supaya dia bermanfaat untuk orang lain. Itu kan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Pikirannya sehari semalam itu mau tidur mikirin orang TKN, mikirin ikhwan TKN, bangun tidur mikirin ikhwan TKN. Gimana TKN di Jakarta terutama bisa maju? Bagaimana ikhwan TKN yang menjadi gerbang nasional, bahkan gerbang internasional di Jakarta semakin maju. Orang-orangnya punya usaha, maka dibuatin wadahnya koperasi Nasuha. Itu Pak, balik lagi koperasi Nasuha ya. Supaya apa? Supaya kita sama-sama bisa bergerak Pak, ya, supaya bisa berdaya guna, supaya kita bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Maka para ikhwan yang dan akhwat rahimakumullah, carilah teman yang ketika kita duduk bersamanya, maka pemikiran kita mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraannya menambah ilmumu untuk ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarukum fil akhirati amalah. Yang tindakannya, yang perbuatannya akan mengingatkan kamu akan akhirat. Maka teman duduk yang paling baik, inilah kriterianya ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Bersyukur kita semua sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya saudara, punya suhbah, punya teman curhat, punya
manusia yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah guru mursyid kita, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arif. Di mana persahabatan kita dengan beliau tidak hanya persahabatan di alam dunia, juga insya Allah persahabatan di alam akhirat kelak. Yang beliau saja, meskipun beliau sudah meninggal dunia, bimbingan ruhaniyah beliau masih selalu ada. Kita akan selalu ingat dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ruh orang-orang soleh, ruh guru-guru kita yang telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya berpindah alam. Pindah dari alam nasud ke alam barzakh. Coba kita lihat bagaimana orang-orang di alam barzakh, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ini salah satunya kegiatan yang mereka lakukan di alam barzakh. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal mu'min hama ruhuhu haula darihi syahran." Kalau seorang beriman meninggal dunia, maka arwahnya berkeliling di seputar rumahnya selama 1 bulan. Fayanduru ila man khalafa. Ia memperhatikan keluarga yang ditinggalkannya. Min iyalihi, kaifa yaqsimu malahu wa kaifa yuaddi duyunah. Ya, bagaimana mereka membagi hartanya dan membayarkan hutangnya. Masya Allah. Diperhatikan tuh. Nih, kalau yang serakah, wah ini dia nih. Anak gua ternyata serakah, pengen menguasai warisan semuanya. Gitu. Padahal dia tahu agama. Waduh, pengen dikuasai semuanya sama dia. Tapi cuma bisa mengeluh di alam barzakh. Begitu, ya. Apalagi fa idza atamma syahran rudda ila hafrat. Apabila telah sampai 1 bulan, maka arwahnya itu dikembalikan ke makamnya. Fayahumu haula qabrihi, ia berkeliling di sekitar kuburannya. Wa yanzuru may ya'tihi wa yad'u lahu wa yahzinu alaihi. Ia berkeliling di seputar kuburannya selama 1 tahun sambil memperhatikan orang yang mendatanginya dan mendoakannya serta orang yang bersedih atasnya. Maka kalau ada orang meninggal, dia senang hati. Syukurin meninggal dunia. Wah, udah gawat itu ya. Gawat itu. Fa idza atamma sannah rufi'a ruhuhu. Apabila ia telah sampai 1 tahun, maka arwahnya dinaikkan ila haitsu yajtami'u fihi, ke tempat di mana para arwah, ya, al arwah ila yaumi yunfahu fis sur, di mana para arwah berkumpul menanti hari ditiupkannya sangkakala. Oh, Masya Allah. Jadi ini Pak, kenapa orang-orang tua kita dulu setiap bulan Sya'ban ngadain rowahan, arwahin, ya, sedekah rowah, sedekah arwah, ngirimin doa kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu makanya itu TPU Kemiri seminggu sebelum Ramadan rame macet, gitu ya. Karena tradisinya begitu memang yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf kita, gitu. Tidak menyalahi Rasulullah. Ini ada dalam kitab Duratun Nasihin, ya, juga dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Sok mangga di maos etana kitabna. Ya. Bahkan al-mayyitu idza mata dira bihi daruhu sahran, yakni bi ruhihi. Seseorang apabila meninggal maka ruhnya dibawa berputar-putar di sekeliling rumahnya selama 1 bulan. Wa haula qabrihi sannah, dan di sekeliling makamnya selama 1 tahun. Tsumma turfa'u ila sababil ladzi taltaqi fihi arwahul ahya'i wal amwat. Kemudian ruh itu dinaikkan ke suatu tempat di mana ruh orang hidup bertemu dengan orang mati. Nah, ini nih komunikasi antara ruh-ruh yang di alam barzakh nanti bisa berkomunikasi dengan manusia-manusia yang ada di alam nyata, di alam nasud.
Ini maktub di dalam kitab Al-Firdaus fil Masul Khitab, ya, karya Ad-Dailami, dan karya Asyuti dalam kitab Bushra Al-Qaid Biliko Al-Habib, dan Syarah As-Sudur bi Syarhil Mauta wal Kubur. Lengkap Pak, ternyata selama ini kita mah terang nggak tahu. Itu ya, alhamdulillah ini sudah ada nih dasarnya ya. Kita kenapa ruh guru kita masih terus membimbing kita ya. Oke. Ada lagi, inna a'malakum ta'ridu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib, kerabat, dan keluarga kalian yang telah meninggal dunia. Fa in kana khairan istabshiru. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka mendapatkan kabar gembira. Wa in kana ghairu dzalika qalu Allahumma la tamattahum hatta tahdihim kama hadaitana ya Allah. Jangan engkau matikan mereka sampai engkau memberikan hidayah kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah kepada kami. Ngelihat Pak, orang tua kita yang sudah meninggal dunia di alam kubur, ini anak kita ini baik apa enggak di alam dunia. Ya, orang tua kita tahu. Makanya kita ketika orang tua kita udah meninggal dunia, malu kalau kita melakukan perbuatan buruk. Nonton mereka Pak, nonton itu orang tua kita. Apalagi guru-guru kita, apalagi mursyid kita. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah ya, waktu saya sedikit ya Pak ya, saya langsung kepada materi yang sangat penting. Ini Pak, kita akan selalu dibimbing oleh guru kita. Di dalam Al-Quran, Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, Al-Isra 71. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Kalau kita bersuhbah, bersahabat, teman duduk kita adalah tukang parkir, teman duduk kita adalah preman-preman, teman duduk kita adalah bromo corak, teman duduk kita yang membawa kita untuk selalu jauh dari Allah, maka nanti di akhirat kelak itulah yang akan menjadi pemimpin kita. Kalau selama di alam dunia teman duduk kita adalah mereka yang selalu mengajak kita berbuat baik, yang selalu mengajak kita bersedekah, yang selalu mengajak kita ngaji, yang selalu mengajak kita manakiban, yang selalu mengajak kita untuk selalu dekat dengan Allah, maka dialah teman kita di akhirat kelak. Dan kalau kita sudah berteman baik dengan guru kita Syekh Mursyid Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin, ini beliau yang akan menjadi pemimpin kita di alam akhirat kelak. Beliau berteman baik dengan ayahnya yang juga adalah gurunya Syekh Mursyid Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad berteman baik bermursyid dengan gurunya Syekh Tolha Khalisakut Cirebon. Syekh Tolha Khalisakut Cirebon bermursyid dengan gurunya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas berguru bersahabat dengan gurunya yaitu Syekh Samsudin. Syekh Samsudin terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, terus sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jelas sanadnya. Maka nanti di akhirat kelak kita yang masih loyal kepada beliau Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin akan ada di bawah panji beliau. Masya Allah. Loyal kita kepada beliau, tidak terpencar dari gelombolan yang ada, tidak terpencar dari rombongan yang ada bersama-sama dengan beliau. Beliau di bawah panji Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Abdullah Mubarak di bawah panji Syekh Ahmad Syekh Tolha Khalisakut Cirebon, Syekh Tolha di bawah panji Syekh Ahmad Khatib, Syekh Ahmad Khatib di bawah panji Syekh Samsudin, terus kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, terus sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mana dulu? Mau kemana lagi Pak? Jadikan inilah buang terakhir kita Pak. Jadikan bandar terakhir kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau adalah orang yang sudah terjamin, insya Allah ya, sudah terjamin. Terjamin apanya? Terjamin kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun banyak orang mencemoohi beliau, meskipun banyak orang menyalah-nyalahkan apa yang beliau lakukan, tetap beliau berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sudah terjamin beliau, Pak. Ya, makanya ikhwan dan akhwat rahimakumullah, penting bagi kita untuk selalu loyal kepada beliau. Jangan berpindah ke lain hati. Apalagi ada emeng-emeng duniawi. Kalau ikut dengan saya, ini satu mobil buat Anda. Ya, kalau ikut dengan saya, itu rumah pakai oleh Anda. Dunia, Pak, dunia enak sih, enak. Tapi ini sudah jelas kewalian beliau, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau pengen tahu yang namanya jenjang kewalian, itu di dalam kitab Hilyatul Auliya dijelaskan, ya. Syekh Abu Hasan Al-Hujwiri dalam kitabnya Bidul Kasful Majhub, ya, Kasful Mahjub, menjelaskan ini tingkatan para aulia Allah yang tertinggi dan hanya satu-satunya di masanya adalah wali kutub. Ya. Siapa wali kutub? Wali kutub itu adalah orang yang dia hanya satu-satunya pada masanya. Sebagian ulama menjelaskan setiap 100 tahun akan ada pergantian, ya, akan ada pergantian mujaddid, ya, pembaru. Akan ada pergantian pembaru, mujaddid, ya. Bisa jadi ini adalah pergantian seorang kutub gitu. Kalau kita lihat bahwa Syekh Ahmad Syahibul Wafat Tajul Arifin, nah, tapi ya kesana dulu ya, nanti lain ya. Ini saya jelasin dulu ya. Nanti kesimpulannya terlalu dekat gitu ya, terlalu pendek ya kesimpulannya nanti. Ya, beliau hanya satu orang setiap masa. Kutub itu istilahnya disebut dengan patok. Ya, kalau bahasa kita patok. Gitu, ya. Yang kedua di bawah beliau ada disebut dengan al-imam, ya, wali imamah. Jumlahnya ada 2 setiap masa. Wali imamah ini posisinya ada di barat dan di timur. Kalau wali kutub sudah selesai masanya, tugasnya, maka digantikan oleh wali imamah. Ya, dia adalah calon wali kutub. Gitu. Oke. Di bawah wali imamah ada disebut dengan wali autad. Setiap masa cuma ada 4, nggak lebih, nggak kurang. Gitu. Kalau wali imamah yang menggantikan wali kutub ketika selesai tugasnya, maka dia kurang 1, digantikan oleh wali autad yang 4 itu. Posisinya di 4 penjuru mata angin, barat, timur, laut dan selatan, barat, timur, utara dan selatan. Itu ya. Autad, tiang autad itu. Di bawah autad ada disebut dengan wali abdal, jumlahnya 7 orang setiap masa. Di bawahnya ada 40 wali rajabiyun, di bawahnya lagi ada 300 wali akhyar, di bawahnya lagi ada rijalullah, di bawahnya lagi ada rijalul ghaib. Masya Allah, ya, banyak Pak pangkat-pangkat kewalian. Kalau guru kita kemarin Kiai Fadli Muntahi, ya, beliau menceritakan bahwa malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hadir kepada sebuah halaqah zikir. Dilihat apakah di antara yang halaqah zikir itu ada seorang kekasih Allah. Ketika ditanya oleh Allah seperti itu, dijawab oleh malaikat yang menyaksikan, tidak ada ya Allah. Kalau begitu tolong lihat di mana di antara mereka yang hadir itu yang banyak berbuat baiknya, maka aku titipkan derajat kewalian kepada orang itu. Dan ketika orang itu selama masih ada di halaqah itu dia berdoa, maka doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah rijalullah. Masya Allah. Nah, ini tingkatan-tingkatan yang bisa kita pahami sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Masya Allah, ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk seorang sekelas Tuan Syekh Ahmad Syahibul Wafat Tajul Arifin, bukan sih mengagung-agungkan terlalu kepada guru kita, tapi ini banyak periwayatan-periwayatan yang menjelaskan bahwa guru kita adalah sudah jelas bagus di mata orang-orang solehin manapun. Kita lihat, kenal Tuan Guru Sekumpul, seorang waliullah. Percaya beliau waliullah? Saya. Di Martapura, Kalimantan Selatan, ketika ada seseorang yang datang kepada beliau dan orang itu ternyata adalah murid Syekh Ahmad Syahibul Wafat Tajul Arifin, beliau datang kepada Tuan Guru Ijai. Tuan Guru Ijai mampu menatap ke kedalaman kalbu orang itu. Ditanya oleh Tuan Guru Ijai, kamu yang di dalam dadamu ada sesuatu yang akan selalu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa engkau mendapatkannya?
Dijawab oleh teman kita itu dari Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Apa kata Tuan Guru Ijai? Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin adalah lautan tariqah. Masya Allah. Kalau disebut dengan lautan tariqah berarti apa? Masya Allah. Tidak hanya itu, ada seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ada seorang ulama yang sangat terkenal, putra dari Syekh Alwi Al-Maliki, yaitu Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau banyak mengadakan halakoh, dan di antara peserta halakohnya itu ada orang Indonesia. Yang orang Indonesia itu ternyata adalah murid Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Ketika beliau bermusafahah dengan Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, terlihat jelas dalam batin Tuan Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki bahwa di dalam kolbu orang yang sedang datang ke hadapannya ada cahaya yang luar biasa yang beliau lihat. Ditanya oleh Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, siapa yang menanamkan zikir itu ke dalam kolbumu? Dijawab oleh teman kita itu bahwa yang menanamkannya adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Apa kata Syekh Muhammad Alwi bin Alwi Al-Maliki? Yakni Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin adalah Sultanul Aulia fi hadzal zaman. Beliau adalah rajanya para wali di zaman ini. Masya Allah. Terakhir, sebelum kita tutup, jangan keraguan menghinggap di dalam dada kita. Tahun 2001, Syekh Najim Adil Haqqani Al-Kubrusi, mursyid Thariqah Naqsabandiyah Haqqani, beliau datang ke pondok pesantren Srialaya didampingi oleh banyak orang, para asisten-asistennya. Beliau banyak menerima kalimat-kalimat dalam batin Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, sampai-sampai beliau berkata bahwa apa yang beliau katakan ini adalah bersumber dari kolbunya Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Dia berkata, I'm assuming to speak in front of such as person reaching Tubah Tajul Arifin. Masya Allah, ya. Saya malu berbicara di depan orang yang sudah mencapai rutbah Tajul Arifin. Sebagian ahli sufi mengatakan bukan kata-kata rutbah tapi kutbah, kutub. Bahkan beliau, Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, kata Syekh Najim Adil Haqqani, ambillah cahaya dari beliau, ambillah cahaya dari beliau, yang beliau ini di masa ini 4 jari tangan terlalu banyak untuk menghitung orang sekaliber beliau. Jadi kalau 4 orang saja, kalau kita lihat dari urutan aulia Allah, bisa jadi di antara mereka, di antara itu adalah dia yang, apakah dia yang autad, ataukah dia yang imamah, ataukah dia malah yang kutub. Begitu. Kalau bilang 4 jari saja terlalu banyak, berarti kalau 4 jari terlalu banyak, kalau enggak 3, 2 atau 1. Gitu. Masya Allah. Sudah jelas para aulia Allah itu mengatakan hal seperti itu. Kenapa kita harus berpaling ke lain mursyid? Yang belum mendapatkannya silakan raih, silakan dapatkan cahaya itu dari Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Meskipun beliau sudah wafat, tapi cahayanya masih memendar ke segala penjuru dunia melalui para wakil talqinnya, insya Allah. Ya, para bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup ya untuk mengingatkan kita untuk selalu dekat dengan beliau, Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Makanya para bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya tidak akan hanya berhenti di alam dunia, juga akan berlanjut terus ke alam akhirat. Bisa bacanya Pak yang di depan? Nggak bisa bacanya? Ya udah, terjemahannya saya kasih deh. Ya. Sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Ajwibah tentang pimpinan fikih dan tasawuf, bahwa pimpinan fikih dan tasawuf semuanya bisa memberi syafaat kepada pengikut mereka dan memperhatikan atau menyaksikan setiap orang dari pengikut mereka ketika dicabut rohnya.
ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, ketika dibangkitkan, ketika dikumpulkan dan dihisab, ketika di mizan, ketika di sirat. Masya Allah. Ini bimbingan dari beliau, insya Allah. Maka raih, maka sambut, apalagi menjelang bulan Ramadan ini, kita baiknya adalah terus menerus mensucikan diri kita agar kita mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cahaya-cahaya kesucian dari Allah Subhanahu wa taala, anwarul qudsiyah, cahaya-cahaya kesucian, sehingga kemudian kita bisa tebarkan kebajikan-kebajikan ke berbagai pihak. Sucikan diri, tebarkan kebajikan.